Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nur Salim Abdullah, kelompok 2 Angkatan 6, gelombang 1, pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan 2022. Di sini saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di wawasan kebangsaan sendiri memiliki definisi, kemudian sejarah, dan ada 4 konsensus dasar dan identitas NKRI. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sejarah dari wawasan kebangsaan ini tersendiri awalnya terbentuk dari Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, di mana hari itu dijuluki dengan Hari Kebangkitan Nasional, didirikan oleh para pemuda pada saat itu. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda berdiri Perhimpunan Indonesia. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Kemudian Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang kita kenal sebagai Hari Pemuda. Kemudian 1 Maret 1945 didirikan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan pada tanggal 7 Agustus 1945 didirikan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 4 konsensus dasar Indonesia itu sendiri yaitu 1 Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kemudian UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, kemudian yang 3 Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan NKRI, yang keempat NKRI sebagai bentuk negara. Dan identitas NKRI itu sendiri yaitu 1 bendera merah putih Indonesia, 2 bahasa Indonesia, 3 lambang negara Indonesia burung Garuda, keempat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bela negara. Bela negara memiliki definisi yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sumber dari UU nomor 23 tahun 2019 pasal 1 ayat 11. Landasan yuridis. Landasan kita wajib melaksanakan bela negara yaitu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 tentang pembelaan negara.
dan UU nomor 3 tahun 1999 tentang asasi manusia pasal 68, UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9, dan khusus tentang bela negara di dalam UU nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Apa saja nilai dasar bela negara itu? Ada 5 ya. 1. Cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian yang kelima, kemampuan awal bela negara. Di sini saya memiliki 3 contoh tokoh inspiratif ya yang hidup di masa sekarang, yaitu yang pertama Bapak Presiden kita Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Beliau sudah banyak mengamalkan nilai-nilai dasar bela negara ya. Yang pertama, cinta tanah air. Seperti yang kita ketahui, pada 2021 kemarin, Pulau Natuna sempat menjadi pertikaian antara Cina dengan negara kita. Namun Presiden kita mempertahankan bahwa Kepulauan Natuna NKRI. Jadi kita bersyukur ya mempunyai presiden yang mempertahankan wilayah keutuhan NKRI. Kemudian dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, seperti yang kita ketahui, beliau sangat membantu dalam sektor ekonomi kita. Beliau pernah menjadi Direktur Bank Dunia, kemudian mengundurkan diri untuk pindah ke tanah air kita ya, menunjukkan bahwa beliau rela berkorban untuk bangsa dan negara demi kemajuan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, Bapak Gubernur DKI Jakarta ya, Pak Anies Baswedan. Jadi beliau ini salah satu pendiri Indonesia Mengajar dan Gerakan Turun Tangan, yang merupakan bahwa Indonesia ini kurang literasi ya terhadap membaca, dan kemudian karakter dari nilai Pancasila. Jadi beliau mengajarkan untuk pada generasi muda agar menumbuhkan karakter Pancasila dan sebagai prinsip dasar negara dan diamalkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kurang lebih demikian pemaparan dari saya. Apabila banyak salah kata, mohon maaf. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.